kalau Yesus gitu pun kasih mengambil satu kain lenan data. lalu menurunkan mayat. Oke, Markus 15 ayat 46. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Jadi siapapun bisa memakai kain lenan, Bang. Gini Oke, Dinda, tadi ayat kita yang kamu tidak pakai tanya, yang mana? Dinda, kita tidak tanya siapapun. Tapi orang-orang yang di TKP pada saat penangkapan. Ya, ke-12 murid dan Yesus. Kan itu yang ada di TKP pada saat itu di Taman Getsemani Oke, kan? Oke, di mana? Ulang-ulang. jika memang di antara murid-murid ada juga yang menggunakan kain lenan di pinggangnya, kasih datanya satu murid saja. Di mana dia memang terbiasa Oke. menggunakan kain lenan. Di mana ayat yang tadi kamu bilang Yesus pakai kain lenan? Yohanes 13 nomor 3 sampai 5 loh. Cemana? Oke, kita baca. Kita baca Yohanes 13. Bibel ke pendeta. Yohanes 13 ayat Apa berapa tadi? Bibel? Yohanes 13 ayat berapa Kalian tadi? bisa saksikan teman-temannya. Ternyata pendeta belajar sama mu'alaf. Ya enggak aja. Oke, ayat berapa? Ya tahu dia bibelnya. Iya, takutku baru baca ini bang. Baru baca. Yohanes 13 nomor 3 sampai 5. Nomor 4 aja lah aku baca dari nomor 4. Oke, 3 sampai 5 kita baca ya. Kita baca. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Kita baca ya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Oke, Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu, oke. Terus kan kalimatnya terus kan dia mengambilkan sehelai kain lenan terus Bangunlah dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. nah Kemudian itu dengar dulu. pada pinggangnya. Dengar dulu. Yesuslah Oke. orang yang terbiasa Oke, kalau begitu. mengikatkan kain lenan di pinggangnya dan kau nggak pernah tahu itu. Oke, sekarang pertanyaan saya. Sekarang kita kembali ke dalam Tujuan kitab Yesus Markus. dengan- Kita Dengar. kembali ke Markus 14 tadi. Siapa Tujuan- sosok pemuda? Enggak, Jadi sekarang menurut kita bahas Anda, kain lenan, karena sosok kamu sudah pemuda lari yang jauh-jauh. lari, yang hanya menggunakan kain lenan itu siapa? Jadi gini teman-teman, diam dulu teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau dikaji dari sejarah dan catatan-catatan lain, Yesus ini pada saat itu dia ibadah seperti kita sedang mengadakan ibadah haji teman-teman. Dia menggunakan pakaian ihram. Ihram itu yang pakaian laki-laki tanpa ada jahitan itu, pakaian haji itu mengelilingi Ka'bah itu. Gantian Bang Faruk, gantian. Ikram. Hah? Gantian. Ikram ya. Ikram. Iya. Karena nggak Iya. pernah haji aku bang, jadi nggak tahu aku. Gantian Bang Faruk. Ya sabar dulu Dinda. Iya. Sabar dulu Dinda. Ini poin Dinda. Ini edukasi. Dinda. Udah. Jadi Gantian Bang Faruk. begitulah ya apa yang dilakukan Yesus. Ingat ya, di dalam kitab Markus tadi, dalam Matius 26 juga dikatakan sampai 3 kali Yesus itu beribadah. Dia berdoa sampai 3 kali. Jadi peribadatan dia pun ketika dia beribadah, dia menggunakan pakaian ihram itu tadi. Menyembah kepada Tuhan seperti kita melakukan ibadah haji maupun umroh. Seperti ritual haji pakai ihram itu tadi, itu kain lenan. Seperti itulah kain lenan, tidak ada jahitannya. Dan dari sosok yang terbiasa mengikatkan kain lenan di pinggangnya. Karena apa? Fungsi dari kain lenan ini tadi, ya untuk dikenakan kenajisannya itu dilepasnya. Halo Bang Kain Faruk, gantian Bang digunakan Faruk. untuk beribadah sholat kepada Bang Faruk Tuhan. gantian. Bang Faruk gantian. Jika memang kau katakan dari 12 murid yang terbiasa mengikat kain lenan pada pinggangnya, kasih satu data di Bible di mana dikatakan salah satu murid itu terbiasa juga mengikat kain lenan di dalam pinggangnya. Kasih di pinggangnya, kasih datanya. Boleh Silakan. gantian Bang Faruk, boleh gantian. Ya silakan Dinda, Boleh silakan. gantian Bang Faruk. Silakan. Oke. Bang Faruk tadi bilang Yesus terbiasa memakai kain lenan. Saudaraku Bang Faruk, kalau Bang Faruk baca dan pahami dengan baik konteksnya, itu Yesus sedang tidak terbiasa memakai kain lenan. Tapi Yesus konteksnya
adalah di mana Yesus, konteksnya adalah di mana Yesus akan membasuh murid daripada membasuh kaki daripada murid Yesus. Nah, di situ dia mengambil kain lenang untuk mengikatkan pada pinggangnya dan membasuh kaki daripada para pengikutnya. Jadi saudaraku Faruk, kamu terlalu mencocokologi. Aku pakai Di data Alkitab kita tidak bisa mencocokologi. Jangan gitu. Sekarang Bang Faruk, pertanyaannya adalah sekarang Bang Faruk, kita kembali kepada pertanyaan. Aku ngomong pakai data loh, kok pakai congor doang. Datamu itu data cocokologi. Kasih data lah. Data cocokologi. Sekarang pertanyaan. Gini loh Dinda diskusi itu gini Dinda. Aku sudah nunjukkan sama kau begitu banyak data adalah kamu harus membuktikan bahwa Yudas benar-benar mati. Lalu ke Yohanes 13 dia menggantikan Markus 14 Yesus. nomor 51, Yohanes 13 nomor 3 sampai 5, kukorelasikan tentang pemuda yang lari tanpa pakaian ketika hendak ditangkap tadi, dia lari hanya menggunakan kain lenan. Ternyata data Yohanes 13 nomor 3 sampai 5, Yesus selalu terbiasa menggunakan kain lenan. Jika memang ada murid-murid yang biasa juga mengikat kain lenan di pinggangnya, kasih datanya siapa? Jangan kau modal cocok aja gitu. Oke. Tapi pernyataan dari Bang Faruk ini tidak menjawab siapa yang dilakukan. Siapa yang menjadi siapa anak manusia untuk tebusan banyak orang. Oke. Pernyataan daripada Bang Faruk ini tidak menjelaskan bahwa Yudas menjadi Yesus KW yang telah mati untuk tebusan bagi banyak orang. Jadi Bang Faruk telah memutar-mutar supaya mengalihkan topik ke arah yang lain. Karena secara data, Abang Faruk cari sampai cungkir balik Alkitab, Abang Faruk tidak akan menemukan bahwa Yudas menjadi Yesus KW atau anak manusia KW yang telah memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi di sini Abang Faruk tidak dapat membuktikan. Udah Dinda. Yang Abang Faruk ambil itu adalah cocokologi yang tidak ada arahnya. Terserah Anda. Oke Bang Faruk. Sekarang giliranku ya. Jadi di sini saya menganggap bahwa Bang Faruk dengar dulu lah gantian lah. Kita mau gantian lah Dinda. Gantian dulu Dinda. Oke Bang Faruk. Kita sudah baca tadi kisah penangkapan Yesus yang lengkap tertulis dalam Markus 14 tadi dan juga Lukas. Tapi ada yang disampaikan bahwa dengar dulu loh. Anak muda itu adalah kayak gini pendeta ya. Gantian dulu lah. Dengar. Kau sudah menyimak dan aku 27 tahun di Kristen. Udah familiar aku dengan ayat itu Dinda. Kan gitu. Ketika penangkapan terjadi, sesaat setelah Petrus menghunuskan pedangnya, ya, mengenai telinga dari tentara itu tadi, semua murid sudah kabur. Murid yang terakhir kabur itu adalah Petrus. Yang tersisa di situ pada saat itu, kalau murid pada masa itu masih ada, udah ditangkap semua murid-murid itu. Murid-murid udah ditangkap semua, udah dibawa semua itu, gitu loh. Ke menemui Pontius Pilatus pada masa itu. Yang tinggal Yesus sama Yudas. Yang tinggal di situ Yesus dan Yudas. Udah, ketika Yudas mencium katanya sosok Yesus itu tadi, ya kan? Setelah mencium itu tadi, ternyata ya disaksikan, dilihat oleh tentara pada masa itu, ada pemuda yang mau melarikan diri, dia cuma mengenakan kain lenan. Sementara teman-teman murid-murid Yesus yang lain udah kabur. Jadi yang tinggal yang tinggal pada saat itu Yudas dan sosok pemuda yang gunakan kain lenan. Pemuda kain lenan ini berhasil melarikan diri tanpa mengenakan pakaian selai pun. Yang tinggal Yudas. Ya yang dibopong ya Yudas. Yang dibopong bawa Pontius Pilatus ya Yudas juga. Yudas yang dibawa dia. Tujuannya apa?
apa? Kalau dalam Quran menjelaskan sebenarnya, tapi ya nggak usah kita seberang ke dalam Quran ya. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa membuktikan kepada orang-orang pada masa itu, ya, mereka tetap konsisten dengan pendirian dengan kemampuan mereka apa? Bahwasanya mereka itu pembunuh para nabi. Kami sudah berhasil loh mengangkat Yesus ini, menyalibkan Yesus, itu mereka buktikan. Meskipun pada kenyataannya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa sosok yang telah mereka salibkan. Sekarang kita kembali kepada Matius 20 ayat 28, di mana kamu mengklaim bahwa anak manusia itu adalah Yudas. Jadi menurut kamu Yesus berkata bahwa anak manusia itu adalah Yudas. Iya Bang Faruk? Ya, sabar dulu, kita sapa dulu Robi Sitorus ya, mana tahu di pendeta juga. Sekarang menurut Bang Faruk anak manusia itu adalah Yudas. Dinda Niko, kita sapa dulu tamu yang baru bergabung ini. Dinda boleh? Ya, ada Robi Sitorus. Oke, Robi Sitorus, Islam Kristen. Oke, mau diskusi juga Dinda? Kalau bisa datanya itu yang jelas, tulisannya yang jelas. Jadi jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti bingung. Itu bacanya kok betul kau yang dibilangin kau? Bukan. Ini temanya apa nih temanya nih? Coba. Oh, Yesus bukan Kristus. Mana Yesus? Ayat 35U5 kok. Kan udah dibacakan sama Kodinda Robi. Bukan Le. Jadi kita itu biasakan data itu yang jelas. Jadi biar ada bukti gitu loh. Jangan seperti itu ya 35U5. Apa itu maksudnya? Alah Dinda, kok baru semalam main TikTok ya? Kalau dibuat jelas, nggak bisa nanti bikin tema, ditolak sama TikTok. Nggak ngerti kau. Itulah Bang. Tapi dari sini saya menemukan bahwa data yang Abang kasih itu semua data cocokologi dan tidak ada pernyataan bahwa Yudas yang menjadi anak manusia. Ya, jadi siapa? Jawab. Sekarang kamu tadi kan mengklaim siapa sosok pemuda yang lari dengan telanjang itu siapa? Itu disebutkan sosok pemuda, tapi tidak disebutkan itu Yesus atau Yudas. Oke, berarti pada saat jadi itu bukan berarti dia Yesus melarikan diri. Berarti pada saat itu di Taman Getsemani. Pada saat itu posisinya Yesus sedang ditangkap. Oke? Iya. Ketika itu Yesus sedang ditangkap, sedangkan sosok pemuda ini ada di situ. Iya, berarti ada orang lain selain 12 murid pada saat itu. Dan ada sosok pemuda di situ. Iya, berarti ada orang lain selain daripada 12 murid pada masa itu. Jangan lari-lari. Iya, berarti selain 12 murid, ke-12 murid, ada sosok lain di tengah-tengah mereka pada saat itu. Itulah pemuda itu. Ada. Sosok itu tidak disebutkan siapa sosok itu. Dan siapa sosok itu? Apakah dia Yesus? Nggak disebutkan. Kalau disebutkan salah Bang, Kristen. Dari mana kamu dapat membuktikan bahwa dia adalah Yesus? Nggak akan disebutkan siapa sosok itu kalau nggak bubar. Hanya gara-gara Oke. Mana mungkin disebutkan siapa sosok yang melarikan diri? Oke, Bang Faruk. Ini ibu yang pakai jilbab ini siapa? Boleh tahu? Sordia itu. Sordia. Iya, boleh tahu? Pantas. Rupanya teman-teman dari tadi si Nikodemus ini nggak fokus diskusi, dia nengok itu SD dari tadi. Bukan, saya mau menganalogi saja. Bang Faruk, ini saya hanya mau pakai analogi. Oke? Nah, ini hanya analogi saja. Kalau ibu yang pakai jilbab ini, pertanyaannya, ibu ini setiap hari dia pakai jilbab. Oke? Pertanyaannya, apakah hanya ibu ini yang pakai jilbab? Banyak. Ya.
Ya. Berarti apakah hanya Nah, Yesus siapa? yang pakai kain khas lenan? Nah, apakah cuma Yesus yang pakai kain lenan di pinggangnya? Jika ada sosok lain dari 12 murid yang menggunakan kain lenan di pinggangnya, kasih datanya. Mana? Oke, ke-12 murid dikatakan, oke, mereka melarikan diri. Dan sosok anak muda yang pakai kain lenan itu memang tidak ada diberitahukan itu siapa. Itu jelas anak muda. Dan itu bukan Yesus, dan itu juga bukan Yudas atau salah satu dari para pengikut Yesus. Atas dasar apa? Atas dasar apa kau katakan pemuda yang melarikan diri itu bukan Yesus? Sementara berdasarkan Yohanes 13 nomor 3 sampai 5 tadi, Yesuslah yang memiliki ciri-ciri terbiasa Yohanes 13 kain lenan di pinggangnya. Yohanes 13 ayat 3 itu konteksnya adalah di mana Yesus sedang membasuh kaki para pengikutnya. Itu konteksnya. Jadi bukan menjadi satu kebiasaan. Oke. Yang terbiasa. Sekarang, Cuman di situ buktikan ada lagi. catatan. Di Dengar situ dulu. ada catatan Oke, di mana Bang Faruk, dikatakan Bang Faruk, Yesus itu jangan mengikat kain lenan di berhenti mana-mana. pinggangnya. Kita habis saja waktu di sini, tapi dia tidak membuktikan dengan Bang Faruk. Hanya gara-gara kain lenan. Bang Faruk sekarang